Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat serta nikmatnya sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan penugasan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi teman-teman semua dan juga kakak-kakak mentoring. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anis Fitria dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu tugas akhir dari kegiatan mentoring Tafakuh Fiddin, yaitu dengan pembuatan tugas video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tayamum. Nah, mungkin dari teman-teman, apa sih tayamum itu dan bagaimana cara melaksanakan tayamum dengan benar? Untuk itu, yuk simak videonya. Sebelum menunaikan sholat, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mensucikan diri dengan berwudu. Namun, jika kita dalam keadaan sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh dan kesulitan untuk mendapatkan air, maka pengganti wudu adalah tayamum. Tayamum menjadi cara Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua. Hal ini pun tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an, yang mana orang Islam boleh menggunakan debu sebagai cara bersuci atau tayamum. Seperti pada saat bersakit, perjalanan jauh, atau dengan kondisi kekeringan, dengan kata lain tidak ada air. Sebagai umat Islam, tentu wajib mengetahui niat tayamum beserta urutan tata cara yang benar, bukan hanya sekedar mengambil debu begitu saja atau hanya sebatas tahu gerakannya, sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat dengan tenang meskipun tidak bisa berwudu. Dasar hukum tayamum. Nah, di sini dalil yang menyebutkan kemudahan bersuci dengan tayamum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dalam kurung suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Nah, berarti sudah jelas bahwa tayamum itu juga diperintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih syarat-syarat dalam mengerjakan tayamum itu? Untuk syarat-syarat mengerjakan tayamum ada 10, yaitu bertayamum dengan tanah atau menggunakan debu yang bersih, menggunakan tanah yang suci, tidak terkena najis, tidak pernah dipakai sebelumnya untuk tayamum yang fardu, murni dari campuran yang lain seperti tepung, pasir, dan lain-lainnya. Nah, untuk niat tayamum layaknya hendak melakukan niat sama saja sebelumnya, layaknya hendak melakukan sesuatu ibadah pula harus dengan niat, baik diucapkan langsung atau sekedar disampaikan dalam hati. Yang terpenting khusyuk di hati karena berserah. Nah, selanjutnya adapun niat tayamum, layaknya hendak melakukan sesuatu ibadah pula harus dengan niat, baik diucapkan secara langsung atau sekedar disampaikan dalam hati. Yang terpenting khusyuk di hati karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk tata cara tayamum, yaitu yang pertama-tama melakukan niat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bisa diucapkan dengan lisan ataupun hanya sekedar diniatkan dalam hati dengan berserah diri kepada Allah. Yang kedua yaitu mula-mula meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Mengusap muka dengan debu tanah dengan 2 kali usapan. Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan tanah 2 kali.
hal yang dapat membatalkan tayamum juga ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai berwudhu, dan ridha. Hal lain yang dapat membatalkan tayamum adalah murtad atau keluar dari Islam. Nah, setelah saya sampaikan beberapa teori mengenai tayamum, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memperhatikan kegiatan tayamum sendiri. Yang pertama-tama kita melafalkan niat, dalam arti kita niatkan dari hati berserah kepada Allah. Lalu kita angkat kedua telapak tangan dengan jari-jari didengkangkan, kemudian diletakkan di sebuah benda yang berdebu namun bersih. Nah, kedua telapak tangan ini sudah saya letakkan, kemudian saya meniup, kemudian saya usapkan kepada seluruh muka seperti kegiatan berwudu. Nah, jika sudah, kedua telapak tangan yang tadi kita letakkan lagi di tempat yang berbeda atau di tempat yang belum pernah kita pakai tayamum. Nah, kemudian kita usapkan dari punggung tangan, dan kita mulai dari tangan kanan dulu hingga menuju siku. Nah, seperti ini, lalu disambung untuk tangan kiri. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sedikit keliru, apabila ada kesalahan dalam menyelesaikan penugasan ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum